Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait kasus suap komisioner KPU dan dugaan perintangan penyidikan pada kasus Harun Masiku. Hasto Kristianto diketahui telah hadir di gedung KPK pagi ini dan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Lantas apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimanakah sikap dari PDIP terkait kasus ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus. Halo, selamat siang, Bang Deddy. Apa kabar? Bisa terdengar suara saya, Bang Deddy? Halo, selamat siang. Apa kabar? Oke, baik. Terdengar. Terima kasih Bang Deddy sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Kita langsung kupas permasalahan ini dan kita sudah mengetahui bahwa pemeriksaan Hasto Kristianto ini masih berjalan hingga saat ini. Lantas dari Anda yang mewakili dari Partai PDIP sendiri, bagaimana tanggapan terhadap pemanggilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, Bang Deddy? Iya, kita kan pada posisi kita menghormati setiap proses hukum yang ada. Jadi minggu lalu Pak Sekjen dipanggil oleh KPK, tapi karena kesibukan beliau mempersiapkan ulang tahun partai, dan kemudian ada event Soekarno-ran dalam rangka hari ulang tahun partai di GBK juga, maka baru pada hari Senin ini tanggal 13 Januari 2025 bisa hadir ke KPK untuk memenuhi panggilan. Saya kira begitu, Mas. Oke, berarti untuk tanggapannya sendiri sejauh ini mengikuti proses alur yang tengah dikerjakan oleh KPK. Namun apabila kita mengulas sedikit, Bang Deddy, Hasto ini diduga terlibat dalam kasus penyuapan kepada komisioner KPU dan juga perintangan penyidikan terhadap Harun Masiku. Hasto ini juga sempat mengungkapkan ini adalah upaya memperjuangkan demokrasi. Lantas dari sudut pandang Anda dari pihak PDIP, bagaimana maksud upaya memperjuangkan demokrasi yang dimaksudkan atau disampaikan oleh Hasto ini, dan apakah tindakan Hasto ini secara tidak langsung juga mewakili dari sikap partai juga tindakan ini, Bang Deddy? Tindakan yang mana maksud Anda? Yang terkait apa yang dituduhkan dari pihak KPK, yang disampaikan oleh KPK dan ini dituduhkan kepada Hasto Kristianto, apakah ini mewakili atau bagaimana? Ya, makanya Anda hati-hati juga menggunakan kalimat tindakan Hasto Kristianto kan masih harus dibuktikan di pengadilan. Baik. Gitu ya. Tapi saya ingin kembali dulu ceritakan. Nah, ini kan perjuangan panjang. Halo? Ya, bisa diulang, Bang Deddy Sitorus? Boleh silakan. Oke. Dari sudut pandang Anda mewakili ini, dari sikap PDIP juga. Ya, pertama-tama kasus Harun Masiku bukan kasus yang pertama. Pada tahun 2014, PDI Perjuangan juga mengalami masalah yang sama. Pada waktu itu almarhum sutradara Ginting meninggal dunia, lalu PDI Perjuangan mencari kepastian hukum ke Mahkamah Agung, ya, untuk supaya partai diberi kewenangan menentukan suara partai itu akan diberikan ke calon yang mana. Ini kan terkait dengan landasan filosofis bahwa kan peserta pemilu itu adalah partai-partai politik, kan begitu nih. Sehingga kami mau beradu pendapat bahwa sebenarnya partai berhak menentukan jika caleg pemenang suara terbanyak itu kemudian meninggal dunia atau berhalangan tetap, maka partai mempunyai kewenangan mengarahkan suara itu kemana. Kan seperti itu nih. Baik. Maka PDI Perjuangan pergi ke Mahkamah Agung, meminta pertimbangan hukum, meminta fatwa hukum pada tahun 2014 ketika kejadian Pak almarhum sutradara Ginting di Dapil Banten, dan kemudian itu memberi kewenangan bagi partai politik untuk menentukan kemana suara itu. Dan itu kemudian diamini oleh KPU. Ya, KPU memenuhi, menjalankan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung tahun 2014. Nah, kejadian yang sama tahun 2019 terjadi
kemalangan karena Pak Nazarudin Kemas almarhum meninggal dunia. Pada saat itu suara terbesarnya partai juga mengajukan permohonan yang sama. Pada siapa? Suara itu diberikan adalah kewenangan partai. Kan gitu nih. Ya ini sebenarnya kan challenge dalam konteks yang filosofis ya. Tentang hak partai politik. Kan seperti itu. Nah, kemudian kejadian Mahkamah Agung memutuskan memberikan hak kepada partai, tapi ditolak oleh KPU. Lalu partai juga mengajukan yang namanya meminta fatwa hukum Mahkamah Agung, disetujuin, tapi ditolak lagi oleh KPU, gitu loh. Nah, pada saat itu ya urusan partai sudah selesai karena secara hukum partai kan tuh melakukan secara legal untuk meminta pertimbangan hukum, gitu loh. Nah, setelah itu kan kita ketahui kemudian ada orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, kan seperti itu. Nah, di sini kan tidak ada keterlibatan atau keterkaitan PDI Perjuangan. Karena PDI Perjuangan sama 2014, 2019 adalah murni untuk menegakkan kedaulatan partai. Menentukan suara itu diberikan pada siapa gitu loh. Baik, berarti, jadi itu standing posisi kami gitu loh. Baik, berarti hak prerogatif yang dimiliki oleh partai untuk menentukan siapa saja yang bisa menggantikan sosok caleg yang istilahnya pada waktu itu meninggal dunia. Seperti itu Bang Deddy ya, yang saya tangkap seperti itu. Bukan, tapi hak partai politik untuk menentukan suara partai. Kan ada suara partai. Coblos hanya lambang partai gitu loh. Jadi kita kan mau menguji secara hukum apakah itu menjadi kewenangan partai, begitu. Berarti untuk mewakili suara partai. Namun dari yang Anda sampaikan ini juga dan melihat kasus yang tengah bergulir, lantas ini sebenarnya apa yang tengah terjadi dari sudut pandang Anda mewakili partai PDIP? Nah, disitulah kemudian keheranan kami ketika kemudian terjadi penangkapan, bukan OTT ya, harap dicatat. Karena dari fakta persidangan, kasus suap menyuap antara orang-orang yang berhubungan dengan Harun Masiku dan komisioner KPU itu terjadi pada tahun 2019. Tetapi kan penangkapan baru terjadi pada bulan Januari bertepatan dengan ulang tahun partai. Gitu loh. Nah, pada saat momennya itu melihat pas kayak gitu. Ya, kami melihat ada upaya penggembosan terhadap PDI Perjuangan karena kemudian kejadian itu ada di luar partai. Tetapi kemudian dipaksakan sekjen menjadi tersangka dan penggeledahan kantor DPP partai gitu loh. Jadi itu yang kemudian kami melihat bahwa ini ada semacam upaya kriminalisasi atau upaya pemidanaan paksa gitu ya. Dan itu terjadi terus menerus sampai kemarin. Jadi dalam sejarah baru kali ini KPK mengeluarkan 4 sprindik untuk satu kasus. Jadi kami melihat bahwa gitu ya, status tersangka Mas Hasto ini baru ditetapkan, baru kemudian terjadi pemanggilan ulang terhadap saksi-saksi, ya. Jadi kebalik nih, bukan saksinya diperiksa dulu gitu ya, baru ditentukan status tersangka gitu loh. Jadi di situ kami menyebutnya ini memang murni ada upaya pemidanaan secara paksa atau dalam dunia HAM internasional sering disebut sebagai malicious persecution atau prosecution. Atau proses hukum jahat yang ada di situ. Tetapi itu nanti silakan kita akan buktikan di dalam pra-peradilan. Tapi kami mencium bau yang sangat kentara terhadap politisasi kasus ini. Karena dilihat dari magnitud keuangan yang terlibat dalam kasus ini, ya 600 juta, di mana semua yang terlibat sudah dihukum dan tidak ada satupun fakta hukum yang terkait dengan Mas Hasto, gitu ya. Lalu ini kemudian dipaksakan harus menjadi tersangka. Dan kemudian ada atraksi narasi, misalnya penggerebek penyitaan barang bukti dari rumah. Ya 5 tahun setelah kasus terjadi. Yang which is bagi orang yang bernalar ini kan aneh. Kenapa tidak terjadi penggeledahan pada waktu-waktu yang lalu ketika kasus ini masih baru, gitu ya. Ini aneh gitu. Lalu ada penggeledahan di rumah yang lain sampai ada aparat KPK yang manjat. Itu kan drama-dramanya betul-betul menurut kami memenuhi apa yang disebut dengan malicious prosecution gitu loh. Berarti ada settingan-settingan, ada istilahnya drama-drama yang dibuat seperti itu kurang lebih Bang Deddy Sitorus ya?
Ya memang KPK kan Oke, selalu seperti Bang Deddy, itu ya. Bang Deddy ini menarik. Ini kesannya tadi kan yang kita bahas terkait perjalanan kasus ini juga. Yang kedepannya, kira-kira ini juga menarik juga yang pengen diketahui oleh masyarakat. Selanjutnya langkah apa sih yang akan dilakukan oleh PDIP dalam penanganan kasus ini dan benarkah ini nanti Ketua Umum PDIP juga akan turun tangan karena ada statement beliau atau Bu Mega ini akan datang juga ke KPK dalam menangani kasus ini. Bagaimana, Bung? Ya kita tentu akan melakukan langkah-langkah hukum ya yang memang sesuai dengan undang-undang maupun regulasi yang terkait dalam persoalan seperti ini. Tetapi jika kami memang meyakini, mempercayai bahwa aroma politisasi kasus ini sangat kuat, ketidakadilan hukum sangat kuat, bukti-bukti semakin besar bahwa memang ini merupakan orderan, maka tentu kami secara politik juga akan melakukan perlawanan. Jadi ada perlawanan hukum, ada perlawanan politik ketika indikasi-indikasinya memang memenuhi semua prasyarat-prasyarat maupun indikator yang kami percayai. Oke, baik, kita nantikan bagaimanakah dinamika dan juga pergerakan perlawanan ataupun juga yang diupayakan oleh PDIP terkait kasus ini dan juga membela Hasto Kristianto, Sekjen PDIP. Bang Deddy Sitorus, Mungkin saya terima bisa kasih. sedikit, Mas. Oke, boleh saya berikan Saya 1 menit? satu lagi terakhir. Oke, 1 menit boleh. Oke. Saran saya daripada KPK meributkan kasus 600 juta, cobalah kasus impor penyeludupan nikel gitu ya. Kasus-kasus terkait perdagangan saham yang terkait dengan mantan penguasa itu dululah coba dicari supaya rakyat percaya hukum ini memang berjalan bukan hanya pada lawan politik gitu loh. Oke, baik, kita nantikan bagaimanakah pergerakan KPK ya. Bang Deddy Sitorus, terima kasih atas waktu Anda, Bang Deddy Sitorus, Sama-sama. Ketua DPP PDI Perjuangan, atas waktunya. Selamat kembali beraktivitas dan sukses selalu.